Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya aku ganggu waktu kamu. Perkenalkan aku Nadia Anggraini, mahasiswa Politeknik Negeri Padang jurusan akuntansi. Jadi di sini tujuan aku mau wawancarai kamu tuh buat tugas metopen aku tentang tekanan akademik di kalangan mahasiswa akuntansi. Nah, sebelumnya kamu bersedia nggak aku wawancara? Bersedia, Kak. Nah, sebelum masuk wawancara, boleh nggak perkenalin diri kamu dulu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsha. Saya adalah mahasiswa akuntansi di Politeknik Negeri Padang. Kalau boleh tahu, sekarang kamu semester berapa? Saya semester 6. Kalau boleh tahu umur kamu berapa, Raca? Umur saya saat ini 21 tahun. Oke, terima kasih ya Marsha. Untuk nggak memperpanjang waktu, kita langsung masuk ke sesi wawancaranya aja ya Marsha. Nah, untuk pertanyaan pertama, bisa nggak ceritain sedikit tentang keseharian Marsha sebagai mahasiswa akuntansi yang juga bekerja saat ini? Saya sebagai mahasiswa akuntansi biasanya saya kuliah dari pagi sampai sekitar jam 3 siang gitu paling lamanya. Nah, setelah itu saya langsung bersiap untuk masuk kerja sebagai barista di kafe dengan shift sore sampai malam. Biasanya mulainya jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kalau pulang kerja masih ada tugas yang harus dikumpulkan, saya akan mengerjakannya besok pagi sebelum berangkat kuliah. Setelah itu saya menjalani kuliah sambil bekerja. Memang tidak mudah karena waktu istirahat saya menjadi kurang. Tapi sejauh ini saya bisa berusaha tetap mengatur waktu saya dan membagi waktu saya untuk bekerja dan berkuliah agar tidak terganggu keduanya. Dari rutinitas seperti itu, bagian mana yang menurut Marsha paling melelahkan? Nah, menurut saya bagian yang paling melelahkan itu biasanya di hari-hari ketika jadwal kuliah saya sangat padat dan setelah itu saya langsung disambung dengan bekerja shift sore sampai malam. Sesampai di kos biasanya saya sampainya sekitar jam 11 lewat gitu. Nah, badan saya sudah lelah tapi pikiran masih harus fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Kadang saya juga tertidur di meja belajar karena terlalu mengantuk. Nah, terus apa alasan Marsha memilih kuliah sambil bekerja? Alasan saya untuk memilih kuliah sambil bekerja yang utamanya yaitu pasti untuk membantu meringankan biaya kuliah saya dan kebutuhan sehari-hari. Terus agar tidak terlalu membebani orang tua saya dalam membiayai kuliah saya sendiri. Dan selain itu, saya juga ingin mendapat pengalaman kerja lebih awal sebelum lulus supaya nanti masuk ke dunia kerja itu saya bisa survive dan bisa mengenal dan tahu rasanya bagaimana bekerja, disiplin waktu dan menghadapi berbagai masalah. Lalu bagaimana respon keluarga Marsha saat pertama kali Marsha memutuskan untuk kerja paruh waktu sambil kuliah? Kalau itu awalnya orang tua saya sempat khawatir kalau nanti kuliah saya jadi terbengkalai. Tapi setelah saya jelaskan alasannya dan saya tunjukkan bahwa saya bisa mengatur jadwal semaksimal mungkin, akhirnya mereka mengizinkan saya untuk berkuliah sambil bekerja. Terus apa alasan Marsha memilih jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang? Nah, alasan saya untuk memilih jurusan akuntansi, awalnya saya memilih jurusan akuntansi ini karena saya tertarik di bidang keuangan dan merasa peluang kerjanya cukup luas. Tapi selain itu, saya juga ingin mempunyai kemampuan yang bisa digunakan di berbagai jenis pekerjaan atau usaha saya nantinya. Meskipun sekarang saya bekerja sebagai barista, saya merasa kuliah di akuntansi tetap bermanfaat. Saya berharap setelah lulus nanti bisa bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan saya. Lalu sudah ada nggak gambaran mau bekerja di bidang apa setelah lulus nanti? Kalau itu belum terlalu spesifik, tapi saya tertarik bekerja di bagian keuangan perusahaan atau menjadi staf akuntansi di instansi swasta. Dan kalau ada kesempatan, saya juga ingin mencoba mengambil sertifikasi tambahan supaya lebih siap bersaing. Apakah pekerjaan Marsha ini berhubungan dengan bidang akuntansi atau tidak sama sekali? Kalau untuk itu
kayaknya tidak berhubungan secara langsung dengan akuntansi. Sebagai barista, tugas utamanya itu melayani pelanggan dan menyiapkan pesanan. Kadang saya juga membantu menghitung hasil penjualan di akhir shift, tapi itu masih sebatas pencocokan kas, belum sampai ke proses akuntansi seperti yang dipelajari di perkuliahan. Lalu meski begitu, apakah ada ilmu dari kuliah akuntansi yang menurut Marsha tetap terpakai di pekerjaan itu? Menurut saya ada sih sedikit, terutama soal ketelitian dan kedisiplinan mencatat. Waktu mencocokkan kas di akhir shift, kebiasaan teliti yang saya bawa dari kuliah cukup membantu supaya tidak ada selisih uang yang terlewat. Lalu bagaimana Marsha membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan kehidupan pribadi? Saya biasanya membuat jadwal harian sederhana supaya tahu kapan waktunya kuliah, bekerja, dan mengerjakan tugas. Dan waktu untuk kehidupan pribadi memang jadi lebih sedikit dibanding teman-teman yang tidak bekerja, tetapi saya tetap berusaha untuk menyisihkan waktu untuk istirahat di akhir pekan dan diselangi sela-sela waktu. Lalu pernah nggak jadwal seperti itu gagal Marsha jaga? Apa yang Marsha rasakan saat itu? Kalau itu sih pernah, terutama kalau ada shift tambahan mendadak atau tugas kelompok yang dilakukan malam hari. Rasanya jadi campur aduk antara cemas karena takut tugas kuliah tidak selesai, dan saya merasa tidak enak hati kalau harus menolak ajakan rapat kelompok dan karena bekerja. Lalu menurut Marsha, apa yang dimaksud dengan mahasiswa yang unggul secara akademik? Menurut saya, mahasiswa unggul itu yang bisa menjaga nilai baik dan tetap bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya dengan kesibukan lain di luar kuliah seperti bekerja atau berorganisasi. Jadi bukan cuma soal nilai, tetapi juga soal bagaimana mengatur berbagai tanggung jawab dengan baik. Terus kalau merujuk pada definisi itu, apakah Marsha merasa diri Marsha sendiri termasuk ke dalam kategori itu? Ya kadang saya merasa sudah cukup, tapi kadang juga merasa masih kurang, terutama kalau melihat nilai saya di beberapa mata kuliah yang tidak sebaik yang saya harapkan. Jadi perasaannya naik turun tergantung situasi. Terus siapa yang menurut Marsha menentukan standar tersebut? Saya rasa standar itu terbentuk dari kampus lewat sistem penilaian, dari lingkungan sosial seperti teman-teman, dan juga dari diri saya sendiri yang ingin membuktikan bahwa bekerja sambil kuliah bukan halangan untuk tetap berprestasi. Apakah standar itu datang dari diri sendiri atau dari luar? Kalau untuk itu awalnya saya merasa itu datang dari kebutuhan untuk membuktikan diri, tapi lama-lama saya sendiri yang menuntut diri saya sendiri untuk bisa seimbang di kedua kondisi, meskipun tidak ada yang secara langsung mengharuskan hal itu. Terus apakah dosen atau rekan kerja turut membantu standar tersebut, misalnya lewat cara membandingkan atau memberi ekspektasi tertentu? Kalau itu kadang dosen menyebutkan mahasiswa dengan nilai terbaik di kelas sebagai contohnya, dan itu membuat saya ikut terpicu meskipun situasi saya berbeda karena harus membagi waktu dengan bekerja. Di tempat kerja juga ada ekspektasi untuk tetap profesional meski sedang banyak tugas kuliah. Lalu bagaimana perasaan Marsha saat nama mahasiswa lain disebutkan sebagai contoh di depan kelas seperti itu? Ya, perasaan saya sejujurnya tidak merasa nyaman ya, karena semacam campuran antara termotivasi dan juga sedikit minder karena saya sudah tahu situasi saya berbeda dari teman-teman saya itu yang tidak perlu membagi waktu dengan bekerja, tapi saya coba tidak berlarut terlalu lama dalam perasaan itu sendiri. Apakah Marsha pernah merasa harus tampil berprestasi meskipun tidak ada yang secara langsung memintanya? Bisa nggak diceritain situasinya bagaimana?
Saya pernah ikut kegiatan volunteer di kampus meskipun jadwal saya sedang padat karena saya tidak ingin terlihat pasif di kampus dibandingkan teman-teman lain. Selain itu, tujuan saya mengikuti volunteer tersebut untuk mengumpulkan sertifikat yang dapat menunjang CV saya nanti. Padahal tidak ada yang mewajibkan saya untuk ikut kegiatan tersebut. Apakah Marsha sempat menyesal mengambil kegiatan volunteer itu di tengah kesibukan yang sudah padat? Kalau perasaan menyesal sih pernah ada, terutama di minggu-minggu ketika jadwal kerja, kuliah, dan kegiatan volunteer itu bertabrakan. Saya jadi kurang tidur dan sempat berpikir apakah keputusan saya ikut kegiatan itu tepat. Tapi setelah selesai dan mendapatkan berbagai manfaatnya, saya merasa lega dan menganggap itu adalah worth it untuk saya lakukan. Lalu ada nggak ekspektasi dari keluarga terkait nilai atau IPK Marsha? Bagaimana ekspektasi itu disampaikan kepada Marsha? Jujur, kalau untuk keluarga saya sendiri tidak cenderung menuntut nilai secara spesifik, tapi mereka sesekali mengingatkan supaya kuliah tetap menjadi prioritas dari segala hal. Meskipun saya sedang bekerja, saya menangkap itu sebagai bentuk perhatian yang halus, bukan tekanan secara langsung. Terus bagaimana reaksi orang tua Marsha kalau kebetulan nilai Marsha di satu semester itu turun? Kalau untuk itu mereka biasanya bertanya baik-baik apa yang bisa membuat nilai saya turun, dan mereka lebih ke arah mengingatkan supaya tidak terlalu memaksakan diri kalau memang sedang berat. Dan mereka juga tidak pernah memarahi secara keras, tapi saya sendiri yang biasanya merasa paling kecewa dengan diri sendiri. Lalu bagaimana sih pengaruh teman sekelas terhadap perasaan Marsha soal nilai atau prestasi itu? Kadang saya membandingkan diri dengan teman yang punya lebih banyak waktu luang untuk belajar atau mampu ikut organisasi yang dia inginkan. Perasaan seperti sedikit tertinggal itu kadang muncul, meskipun saya sadar situasi kami memang berbeda. Lalu yang selanjutnya ya Marsha, bagaimana pengaruh media sosial seperti unggahan nilai, sertifikat, atau prestasi orang lain itu terhadap perasaan Marsha sendiri? Untuk itu saya tidak terlalu sering membuka media sosial karena waktu yang terbatas. Tapi kalau melihat unggahan prestasi teman-teman, saya kadang juga merasa minder karena teman saya bisa meraih prestasi tersebut tetapi saya tidak. Walaupun saya tahu kondisi saya yang saat ini berbeda dengan teman-teman saya yang sangat susah untuk mencapai hal tersebut, tetapi saya tetap berusahanya. Apakah Marsha pernah sengaja berhenti sementara dari media sosial karena alasan tersebut? Pernah sih beberapa kali, biasanya kalau sedang banyak tugas dan merasa kurang bertenaga secara emosional untuk melihat pencapaian orang-orang lain itu, saya pilih untuk fokus dulu ke tugas dan pekerjaan saya. Setelah itu baru saya membuka media sosial agar lebih tenang. Lu bisa nggak Marsha berikan contoh kejadian spesifik yang membuat Marsha itu terpengaruh dengan tekanan akademik ini? Pernah waktu itu jadwal ujian tengah semester bertepatan dengan minggu yang cukup ramai di kafe karena ada promo. Saya jadi sering mendapat jadwal shift sore sampai malam dan pulang dalam keadaan sudah capek. Akibatnya waktu belajar untuk ujian jadi sangat terbatas. Saya sempat merasa kewalahan untuk belajar. Akhirnya saya hanya bisa belajar sebelum masuk ruangan ujian yang mengakibatkan hasil ujian saya kurang memuaskan. Terus bagaimana perasaan Marsha setelah mengetahui hasil ujian saat itu? Perasaan saya ya ada rasa kecewa karena tahu sebenarnya saya bisa lebih baik kalau punya waktu belajar yang cukup. Tetapi saya coba menerima karena memang situasinya di luar kendali saya waktu itu. Dan saya jadikan pelajaran untuk lebih mengatur waktu di semester berikutnya. Lalu apakah tekanan itu pernah diucapkan secara terbuka oleh orang lain
Atau lebih sering Marsha rasakan sendiri dari sikap atau isyarat tertentu? Lebih sering saya rasakan sendiri sih, misalnya dari teguran dosen ketika saya sedikit lambat mengumpulkan tugas, dan jarang ada yang mengatakan tekanan itu secara terbuka. Terus, bagaimana Marsha tahu bahwa Marsha harus berprestasi di kedua sisi tersebut, padahal tidak ada yang mengatakannya secara langsung? Menurut saya itu lebih karena tekanan dari diri sendiri. Saya tidak ingin orang lain menganggap kalau kuliah sambil bekerja itu pasti membuat nilai jadi jelek atau pekerjaan jadi tidak maksimal. Jadi tanpa ada yang menyuruh, saya berusaha untuk tetap bertanggung jawab dan membuktikan bahwa saya tetap bisa menjalani kuliah dan pekerjaan saya dengan baik. Lalu lalu ada nggak momen di mana Marsha menyadari tekanan itu sebenarnya berasal dari asumsi Marsha sendiri? Ada ketika saya cerita ke teman dekat bahwa saya khawatir dianggap kurang maksimal dalam kuliah dan bekerja. Karena bekerja, dia justru bilang tidak ada yang menilai seperti itu. Nah, dari itu saya sadar sebagian kekhawatiran itu memang terbentuk dari diri saya dan pikiran saya sendiri. Lalu selanjutnya ya Marsha, bagaimana tekanan tersebut mempengaruhi cara Marsha belajar atau mengerjakan tugas? Untuk itu saya jadi terbiasa mengerjakan tugas di waktu-waktu sempit dan kadang merasa kurang puas dengan hasilnya karena keterbatasan waktu, meskipun sebenarnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Terus ada nggak perubahan yang Marsha rasakan pada suasana hati, pola tidur, atau hubungan sosial akibat tekanan ini? Kalau untuk itu pola tidur saya jadi sedikit berkurang dibanding sebelum saya bekerja, dan waktu berkumpul dengan teman juga lebih jarang. Tapi saya berusaha tetap menyisihkan waktu istirahat di akhir pekan supaya tidak terlalu kewalahan. Selanjutnya Marsha, apakah Marsha pernah muncul perasaan ingin menyerah atau merasa benar-benar kehabisan tenaga menghadapi semua ini? Pernah, biasanya di masa-masa ujian yang bertepatan dengan jadwal kerja padat. Waktu itu saya sempat merasa sangat lelah secara fisik maupun pikiran. Tapi saya coba istirahat sejenak dan mengingat kembali tujuan awal saya supaya tidak berlarut-larut dalam perasaan itu sendiri. Terus apa yang biasanya tuh Marsha lakukan ketika tekanan tersebut tuh terasa sangat berat? Yang biasanya saya lakukan yaitu mengingat kembali alasan awal saya memilih untuk kuliah sambil bekerja. Itu sangat membantu saya untuk termotivasi. Saya juga sesekali menyempatkan waktu singkat untuk sekadar beristirahat sejenak di sela kesibukan saya, dan tidak lupa saya menghibur diri saya sendiri dengan mentraktir diri saya atau self reward gitulah, dengan membeli makanan yang saya suka. Terus ada nggak kebiasaan yang muncul justru kurang membantu, misalnya menunda pekerjaan atau menyalahkan diri sendiri saat merasa kewalahan tersebut? Ada, saya jadi suka menyepelekan tugas dengan menunda tugas yang dirasa ringan dan baru mengerjakannya mendekati deadline karena waktu yang terbatas. Terus apakah Marsha sudah mencoba melakukan sesuatu untuk memperbaiki kebiasaan menunda tersebut? Untuk itu saya sudah coba membuat catatan kecil yang berisi daftar tugas supaya tidak lupa. Tapi memang belum sepenuhnya berhasil karena kadang tetap kalah dengan rasa lelah saya itu. Ini masih menjadi salah satu hal yang terus saya coba perbaiki. Terus ada nggak orang atau hal yang membantu Marsha dalam menghadapi situasi tersebut? Rekan kerja saya cukup fleksibel untuk soal jadwal. Jika ada keperluan kuliah mendadak, dia dapat menggantikan jadwal shift saya. Dan keluarga saya juga selalu memberi dukungan semangat, meskipun tidak selalu bisa membantu secara langsung. Tetapi dukungan seperti itu sudah cukup berarti bagi saya. Jika Marsha bisa mengubah satu hal dari lingkungan akademik terkait tekanan ini, apa yang akan Marsha ubah?
Yang akan saya ubah, saya berharap dosen bisa lebih mempertimbangkan beban tugas yang diberikan, terutama ketika dalam 1 minggu ada banyak deadline tugas dari berbagai mata kuliah. Sebagai mahasiswa yang juga bekerja, saya sering merasa kesulitan untuk membagi waktu untuk menyelesaikan semuanya dengan semaksimal mungkin. Apalagi ketika tugas-tugas dari beberapa mata kuliah harus dikumpulkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, dikit lagi nih Marsha. Kalau boleh ditambahkan nih Marsha, apa harapan Marsha untuk mahasiswa lain yang situasinya serupa, yaitu yang kuliah sambil bekerja kayak Marsha? Saya berharap sih mereka tidak terlalu keras untuk dirinya sendiri. Menurut saya wajar kalau hasilnya tidak selalu sempurna. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan penting juga untuk tidak segan mencari dukungan dari orang-orang terdekat kalau memang sudah merasa berat. Nah, paling pertanyaan terakhir kali nih Marsha ya. Apakah ada hal lain terkait pengalaman Marsha yang menurut Marsha tuh penting untuk diceritakan, namun belum sempat nih kita bahas di sesi wawancara kali ini? Saya rasa penting untuk disampaikan bahwa tekanan yang saya rasakan sebenarnya tidak jauh berbeda dari mahasiswa lain pada umumnya. Hanya saja ada tambahan tanggung jawab kerja yang membuat saya terasa lebih menantang untuk dikelola dalam kehidupan sehari-hari. Baik, makasih ya Marsha atas informasi yang disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Marsha berbagi cerita pada sesi wawancara kita kali ini. Semua pengalaman yang Marsha sampaikan sangat berharga dan bagi penelitian kami. Sama-sama Kak, semoga cerita saya bisa bermanfaat untuk penelitian. Informasi yang Marsha berikan tidak akan kami bocorkan ke pihak manapun, dan ini cuma untuk keperluan penelitian kami. Terima kasih ya Marsha. Sama-sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.